Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insya Allah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-95, 96, 97, 98 dan 99 dari surah Thaha. Mulai dari ayat 95 hingga 99 dari surah Thaha menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ini adalah bahagian yang terakhir tentang kisah Nabi Musa yang cukup panjang dalam surah Thaha ini. Yang mana di bahagian yang terakhir ini adalah Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada As-Samiri yang telah membuat fitnah di tengah Bani Israel. Telah kita terangkan sebelum ini bahwasanya As-Samiri membuat fitnah, yaitu mengeluarkan dari lubang tempat Bani Israel itu melemparkan emas-emas perhiasan yang mereka bawa ketika mereka lari dari Mesir. Nah, ketika mereka sampai ke seberang, kemudian mereka membawa perhiasan yang merupakan pinjaman dari orang-orang Mesir. Kemudian mereka tak dapat mengembalikannya karena mereka sudah sampai di seberang dan Fir'aun dan pengikutnya pula telah mati ditenggelamkan. Maka mereka melemparkan emas-emas mereka itu ke dalam satu lubang. Kemudian As-Samiri juga melemparkan ke dalam lubang itu. Ada yang mengatakan yang dilempar oleh Samiri itu adalah juga emas, perhiasan. Ada juga yang mengatakan yang dilemparkannya itu adalah satu genggam dari bekas pijakan kuda malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian tiba-tiba emas yang berada dalam lubang itu menyatu dan membentuk sebuah patung yang berbentuk anak lembu yang berlubang. Kemudian lubang itu ada juga sampai ke mulut patung tersebut dan mengeluarkan bunyi. Nah, ketika dikeluarkan, kemudian Musa As-Samiri mengatakan, ini dia Tuhanmu wahai Bani Israel, ini Tuhan Musa. Tuhan Musa, tapi Musa lupa menyebut ini sebagai Tuhan. Nah, maka berlakulah fitnah sehingga ramai dari kalangan Bani Israel, ribuan jumlahnya, Bani Israel menyembah patung tersebut. Nah, ini sudah kita terangkan sebelum ini bahwasanya As-Samiri inilah yang melakukan fitnah tersebut sehingga banyak dari kalangan Bani Israel menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, padahal perbuatan menyembah berhala, perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan syirik yang merupakan dosa besar.
itu adalah kezaliman yang besar. Inna syirka la dzulmun azim. Maka setelah Nabi Musa menemui Nabi Harun alaihissalam, karena yang diamanahkan untuk menjaga Bani Israel sepeninggal Nabi Musa, yaitu ketika Nabi Musa naik ke atas bukit Tur Sina, berapa lama? 40 malam, 40 hari. Nah, Nabi Musa menemui Nabi Harun alaihissalam. Setelah menemui Nabi Harun, itu pertemuan kita yang lalu, ayat-ayat sebelum ini. Nah, Nabi Musa pula menemui As-Samiri, yaitu bertanya kepada Samiri, apa yang mendorong kamu sehingga kamu membuat fitnah ini, wahai As-Samiri? Maka As-Samiri menjawab bahwasanya aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Itu alasannya, yaitu aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Nanti apa ini maksud kata ini? Nanti kita akan bahas dalam tafsir. Dengan pengetahuanku itu, maka aku mengambil segenggam tanah dari bekas jejak Rasul, kemudian aku lemparkan ke lubang, ke emas yang sudah banyak yang dilemparkan juga oleh Bani Israel, kemudian menjadi patung anak lembu, kemudian mengeluarkan suara. Dan itu aku lakukan adalah karena aku mengikuti kehendak hawa nafsuku. Jadi As-Samiri itu menjawab dengan pengakuan yang sejujurnya, yang sebenarnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Bermakna As-Samiri itu menyadari ia telah melakukan kesalahan. Maka Nabi Musa pun memberikan hukuman, tentunya dengan wahyu dari sisi Allah, yaitu, wahai Samiri, pergi kamu pergi, tinggalkan Bani Israel ini, dan kamu akan dikucilkan dalam kehidupan di dunia ini. Kamu akan diasingkan, dan kamu akan berkata kepada setiap manusia yang akan mendekatmu, jangan menyentuh aku. Kemudian As-Samiri juga tidak boleh menyentuh manusia yang lainnya. Artinya memang dipisahkan betul. Itulah hukuman ke atas Samiri, dipisahkan dari masyarakat, karena dialah yang menjadi penyebab masyarakat, yaitu Bani Israel, menyembah berhala. Maka supaya terhindar dari fitnah berikutnya, maka dikucilkanlah dia. Jadi pengucilan itu juga adalah hukuman, ya? Pengucilan. Kalau tidak, nanti dia kembali lagi membuat perangai, yaitu menyesatkan Bani Israel. Kemudian Nabi Musa juga menyampaikan kepada As-Samiri bahwasanya ia akan disiksa nanti di hari akhirat. Artinya di dunia siksaannya adalah berupa dikucilkan dari masyarakat, dan siksaan yang sudah pasti di hari akhirat akan menantinya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi Musa setelah memberikan hukuman kepada As-Samiri, yaitu mengambil patung anak lembu itu dan membakarnya sampai menjadi abu, kemudian melemparkannya ke sungai. Kemudian dikatakan bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan itu, bukan yang disembah itu, bukan yang sudah menjadi abu itu, bukan yang sudah dihanyutkan di sungai itu. Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ada Tuhan yang sebenarnya kecuali Dia, yang ilmunya meliputi segala sesuatu. Nah, kisah Nabi Musa yang panjang lebar dan sangat terperinci ini adalah dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW. Karena jarak antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa itu lebih, ya, ribuan tahun, ya. Nah, jadi antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa sudah 600 tahun, ya. Nah, jadi lama sekali, sudah lama kejadian atau kisah itu berlaku, tetapi dapat diceritakan kembali oleh Rasulullah disebabkan karena sebenarnya
Rasulullah menerima wahyu dari sisi Allah. Itulah yang menyebabkan Rasulullah mampu menceritakan kembali dengan sangat terperinci. Karena Rasulullah pula tak pernah membaca kitab-kitab yang terdahulu, karena Rasulullah buta huruf. Dan tak pernah pula Rasulullah itu belajar dengan siapa-siapa. Rasulullah tak memiliki guru. Jadi kisah Nabi Musa yang begitu terperinci kita bahaskan beberapa kali pertemuan, itu membuktikan kerasulan Nabi Muhammad SAW, karena mampu menceritakan kisah yang lalu dengan sangat sempurna, tepat seperti apa adanya. Hal itu tidak lain adalah karena Rasulullah menerima wahyu dari sisi Allah. Nah, apabila itu adalah bukti Rasulullah menerima wahyu, bermakna Rasulullah adalah memang seorang Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti dengan berakhir di ayat yang ke-99, maka berakhirlah kisah Nabi Musa di dalam surah Thaha ini. Yang kisah tersebut berada pada posisi selepas Allah memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW bahwasanya Al-Quran yang diturunkan kepada baginda itu bukanlah untuk menyengsarakan baginda. Thaha ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Ini pangkal surah dahulu. Thaha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran itu kepadamu wahai Muhammad untuk membuat kamu sengsara, tetapi membuat kamu senang. Kalau kamu merasa terbeban ketika menyampaikan Al-Quran karena mendapatkan tantangan, penolakan dari kaummu, maka berhiburlah kamu dengan kisah Nabi Musa yang kuceritakan selepas ini. Nah, maka panjanglah kisah Nabi Musa yang posisi kisah tersebut adalah sebagai hiburan bagi Rasul, pelajaran bagi Rasul, petunjuk bagi Rasul. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu sedih wahai Muhammad Rasulku, sesungguhnya apa yang kamu alami juga pernah dialami dahulu oleh Nabi Musa alaihi salam. Yaitu Nabi Musa dahulu menyampaikan kebenaran, yaitu wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa, sama yang kamu sampaikan wahai Muhammad itu juga. Tetapi pada masa lalu ada yang menolaknya sampai mereka menyembah berhala, padahal Nabi Musa masih bersama dengan mereka, hanya ditinggal 40 hari saja. Maka kalau ada di antara umatmu wahai Muhammad yang tidak mau menerima di akhir zaman tentang apa yang kamu sampaikan, maka jangan kamu sedih, karena hidayah itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas seorang Rasul hanyalah menyampaikan. Nah, inilah dia beberapa ayat yang akan kita pelajari, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, dan lebih khusus adalah tentang pertemuan Nabi Musa dengan As-Samiri, si pembuat fitnah. Kemudian Allah menerangkan tentang hukuman yang diterima oleh As-Samiri, yaitu dikucilkan dari Bani Israel, dari manusia. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu kita akan menerjemahkan ayat dan membacanya juga, dengan harapan apabila kita membaca ayat-ayat Al-Quran, kita akan mendapatkan pahala dari setiap huruf yang kita baca. Satu huruf 10 pahala, 10 kebaikan. Nah, kita harapkan dengan kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan melalui membaca Al-Quran, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kekuatan iman, kemudian kecerdasan akal. Dengan iman yang kuat, dengan akal yang cerdas, mudah-mudahan mudah bagi kita untuk memahami kandungan Al-Quran yang kita pelajari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fama khatbuka ya fama khatbuka ya Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasuli fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi.
Qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa innama ilahukumullahu alladhi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dzikra. Allah berfirman, qala, berkata Musa, Nabi Musa, fama khatbuka, apa yang mendorongmu ya Samiri, wahai Samiri, dalam melakukan perbuatan itu? Perbuatan apa yang dilakukan oleh As-Samiri? Yaitu membuat atau mengeluarkan patung anak lembu untuk disembah oleh Bani Israel dengan mengatakan patung tersebut adalah Tuhan, Tuhan Bani Israel, Tuhan Nabi Musa alaihissalam. Apa yang mendorong kamu wahai As-Samiri, wahai Samiri, yang mendorong kamu untuk melakukan perbuatan terkutuk itu? Qala, maka Samiri menjawab, basurtu, aku mengetahui, bimalam, apa-apa yang tidak yabsuru bih, mereka ketahui. Jadi alasan Samiri adalah memiliki pengetahuan. Nah, dengan pengetahuan itu dia membuat patung anak lembu itu dan mengatakannya sebagai Tuhan. Faqabattu qabdatan, faqabattu, lalu aku menggenggam, qabdatan, satu genggaman, min atharir rasul, dari bekas jejak Rasul. Nah, nanti kita akan bahaskan ada dua tafsiran Rasul di sini. Ada di antara ulama tafsir menyebutkan Rasul yang dimaksudkan malaikat Jibril. Tetapi ada juga yang memahami Rasul yang dimaksud adalah Nabi Musa alaihissalam. Karena Rasul yang ada pada masa itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Meskipun ada Nabi Daud, Nabi Harun alaihissalam, Nabi Harun itu hanyalah yang mendampingi Nabi Musa alaihissalam. Fanabadtuha, lalu aku melemparkannya, melemparkan genggaman itu. Wa kadzalika, dan demikianlah, sawwalat li nafsi. Nafsi maknanya nafsuku, hawa nafsuku, sawwalat li, yang membujukku atau yang memperdayaku. Nafsu itu yang menyuruh kita melakukan keburukan. Inna nafsa la ammaratum bisu. Nah, jadi yang menyuruh aku untuk melakukan perbuatan buruk itu adalah nafsuku. Jadi dari jawaban Samiri itu dapatlah diketahui bahwasanya Samiri itu bukanlah melakukan perbuatan berdasarkan ajaran yang disampaikan oleh Nabi Musa, enggak, tapi adalah dari hawa nafsunya sendiri. Qala, Nabi Musa berkata, fadhhab, pergilah kamu, fa innalaka, maka sesungguhnya bagimu, fil hayati, dalam kehidupan dunia ini, antakula, kamu akan mengatakan, la misas, jangan menyentuh aku. Jadi setelah itu, kemana aja Samiri ini pergi, kemudian jumpa dengan seseorang atau orang ramai, dia akan berkata, jangan sentuh aku, jangan menyentuh aku, jangan menyentuh aku, jangan menyentuh aku. Nah, akhirnya dia menjadi sendiri, menyendiri, terkucilkan, ya, asing. Dan dia juga tidak menyentuh orang lain. Wa inna, dan sesungguhnya, laka, untukmu, mau'idan. Nah, mau'idan di sini janji, tapi yang dimaksudkan adalah hukuman. Lan
tukhlafahu, yang tidak akan dapat kamu hindarkan. Ini yang dimaksudlah nanti di hari akhirat ada hukuman yang telah Allah sediakan untuknya karena dia telah menyesatkan manusia. Wanzur, dan lihatlah wahai Samiri, ila ilahika, kepada Tuhanmu. Maknanya kepada Tuhanmu itu adalah kepada berhala, patung yang disebut sebagai Tuhan itu. Allazi zalta alaihi, yang kamu masih saja akifan, tetap menyembahnya. Akifan dari kata i'tikaf, yaitu tetap menyembah. Berarti Samiri itu sampai kepada bertemu dengan Nabi Musa tetap masih menyembah berhala itu. Masih. Maka dia mendapat hukuman. Kemudian Nabi Musa pula berkata, ini berkaitan dengan patung pula, lanuharriqannahu, sungguh kami akan membakar patung itu. Thumma, kemudian lanansifannahu, dan akan membuangnya fil yammi, ke sungai Nasfa. Membuang di sini ini, membuang, yang dibuang itu yang sudah dibakar sudah menjadi abu. Jadi kata nansifannahu nasfa itu maknanya sudah seperti abu. Nah, biasanya abu ini kalau kita lempar ke udara bagaimana? Berterbangan. Kalau dilempar ke sungai, dia di atas permukaan sungai itu dan dia hanyut. Jadi kalau begitu akhir dari berhala itu, maka boleh dikatakan yang itu Tuhan. Tuhan hangus, Tuhan jadi abu, kemudian Tuhan hanyut di sungai. Bodohnya manusia. Kalau kesudahan patung itu seperti itu, mengapa Nabi Musa melakukannya itu? Supaya jangan difahami itu sebagai Tuhan. Berarti Nabi Musa betul-betul mencabut kemusyrikan itu sampai ke akar-akarnya, supaya tidak berulang lagi kepercayaan sesat itu berlaku di tengah Bani Israel. Innama, tak cukup sampai di situ. Nabi Musa memberitahukan yang sebenarnya, yaitu ilahukum, Tuhanmu Allah. Alladzi la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, yang Tuhan itu ilmunya meliputi segala sesuatu. Kadzalika, demikianlah, naqussu, kami mengkisahkan atau menceritakan, alaika, kepadamu wahai Muhammad, min ambai, sebahagian dari kisah-kisah atau berita-berita, maqad sabaq, yang telah berlalu. Ini kisah-kisah yang telah berlalu, yaitu ribuan tahun dari zaman Rasulullah. Wa qad atainaka, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad, min ladunna, dari sisi kami, dzikra, suatu peringatan. Suatu peringatan yaitu berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang isinya adalah peringatan. Baik, kita baca dari awal langsung sekaligus, kemudian kita sampaikan ringkasan dari apa yang akan kita bahas, insyaallah. Musa berkata, apa yang mendorongmu untuk melakukan perbuatan itu wahai Samiri? Samiri menjawab, aku mengetahui apa-apa yang tidak mereka ketahui tentangnya. Aku mengambil satu genggam dari bekas jejak Rasul, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah hawa nafsuku membujukku, mendorongku untuk melakukan perbuatan buruk itu. Musa berkata, pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu kehidupan di dunia ini, dan kamu akan mengatakan, jangan menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu ada hukuman yang kamu tidak akan dapat terhindar daripadanya. Dan lihatlah kepada Tuhanmu yang kamu masih saja tetap menyembahnya. Sungguh kami akan membakarnya, kemudian menghamburkan debunya ke sungai.
Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Ilmunya meliputi segala sesuatu. Demikianlah kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad sebahagian dari berita-berita yang telah lalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu peringatan dari sisi kami. Jadi ayat-ayat yang akan kita pelajari ini masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu bahagian akhir dari kisah Nabi Musa di surah Taha ini, yaitu pertemuan antara Nabi Musa dengan Samiri, sepembuat fitnah di tengah Bani Israel, yaitu yang membuat patung berupa anak lembu dari emas yang berbunyi, yang bersuara, kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembahnya. Nah, di dalam ayat yang kita pelajari ini, rupanya yang mendorong Samiri melakukan perbuatan tercela itu adalah hawa nafsunya. Kemudian Samiri itu diberi hukuman. Hukumannya yaitu dia dikucilkan dari masyarakat. Yaitu setiap kali bertemu dengan seseorang, dia akan mengatakan, jangan menyentuh aku. Bermakna tidak ada dia dapat berhubungan dengan siapapun, tidak dapat berkomunikasi dengan siapapun. Nah, karena baru saja bertemu, dia akan mengatakan jangan menyentuh aku, dan dia juga tidak boleh menyentuh siapapun manusia. Kemudian patung yang disembah itu dibakar sampai menjadi debu, kemudian debunya dihamburkan ke sungai. Itulah kesudahan yang disembah oleh Bani Israel yang dibuat oleh Samiri. Dengan pembakaran patung itu sebenarnya adalah untuk menyampaikan pesan bahwasanya itu bukanlah Tuhan, karena Tuhan yang sebenarnya Tuhan adalah zat yang sifatnya kekal dan abadi. Kalau bisa dibakar dan jadi debu dan bisa dihanyutkan, maka itu bukan Tuhan. Nah, Tuhan yang sebenarnya Tuhan yang memiliki ilmu yang sangat luas. Nah, keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Maka semestinya yang dijadikan panduan adalah yang berilmu. Kemudian dijadikan panduan Samiri. Samiri bukan seorang rasul, maka dia tidak memiliki ilmu yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semestinya yang dijadikan sebagai pembimbing, penunjuk di dalam kepercayaan adalah Nabi Musa alaihissalam, karena Nabi Musa mendapatkan ilmu dari yang maha mengetahui segala sesuatu. Nah, ilmu yang paling penting sekali yang tak mungkin dapat dicapai oleh manusia dengan akal fikiran mereka, yaitu ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu tentang Allah hanya Allah sendirilah yang akan memberitahukan tentang dirinya. Melalui apa? Melalui wahyu. Kepada siapa? Kepada Rasul. Nah, kepada Nabi Musa, bukan kepada si Samiri. Kita tambah kata si di sini. Nah, kepada si Samiri itu, bukan kepada si Samiri itu. Nah, kisah yang begitu terperinci, padahal sudah lama berlaku, kisah tentang Nabi Musa dikisahkan atau disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad sebagai suatu peringatan bagi baginda. Inilah dia beberapa ayat yang kita pelajari. Sudah beberapa kali kita sampaikan, tujuannya adalah sebelum kita pindah ke tafsir. Tafsir maknanya penjelasan yang lebih panjang. Kita sudah bersiap sedia dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari. Karena kita berharap mudah-mudahan dalam pembahasan kita tidak menyimpang atau menjauh dari ayat. Kita ingin memberikan perhatian pada ayat yang kita pelajari saja, sehingga tumpuan pembahasan tetap pada kandungan ayat yang kita pelajari. Baik, kita mulai dari ayat yang ke-95. Qala, Nabi Musa berkata, "Fama khatbuka ya Samiri?" Apa yang mendorongmu wahai Samiri untuk melakukan perbuatan yang terkutuk itu, yaitu membuat patung kemudian memerintahkan Bani Israel untuk menyembahnya. Nah, kata khatbuka dari kata khutbah.
khutbah. Di hari Jumat itu ada apa? Ada khutbah di masjid. Nah, khutbah. Kata khutbah itu dipakai untuk menerangkan sesuatu yang sangat penting. Nah, jadi perkataan yang sangat penting itu adalah khutbah. Jadi khutbah itu adalah perkataan yang berupa pesan dari khatib yang sangat penting. Penting sekali, yaitu ada perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dia yang sangat penting. Nah, maka kalau tidak ada seruan untuk bertakwa dalam khutbah, tak jadi khutbah. Nah, jadi yang penting dalam khutbah itu adalah seruan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dikhutbahi pula di masjid tidur. Naik saja khatib ke atas mimbar, dia pun menunduk, tertutup mata, tertidur nyenyak. Kapan dia bangun? Setelah selesai khatib berkhutbah, turun dari mimbar, barulah dia bangun. Maka orang yang seperti ini sebenarnya tak dapat dia khutbah Jumat itu. Padahal khutbah Jumat itu adalah bahagian dari solat Jumat itu sendiri. Nah, khutbun itu adalah perkara penting. Sebelum akad nikah ada khitbah. Khitbah itu bertunang. Bertunang berjanji juga sebenarnya, tetapi tidaklah sampai seperti akad nikah menghalalkan perhubungan, enggak. Tetapi tidak boleh lagi orang lain untuk meminangnya, karena tidak boleh meminang di atas tunangan, di atas pinangan orang lain, ya. Berarti meskipun belum akad nikah, tapi baru saja bertunang, khitbah dalam bahasa Arabnya, itu sudah cukup untuk menghalang orang lain untuk menikahinya. Nah, jadi begitu pentingnya perkataan yang dipakai yang digunakan oleh Nabi Musa ketika bertanya kepada Samiri. Wahai Samiri, apa yang mendorongmu? Tapi kita terjemahkan dengan mendorong. Sebenarnya adalah apa perkara penting, sampaikan kepadaku. Perkataan yang penting sekali yang membuat kamu melakukan perbuatan terkutuk itu apa? Jadi Nabi Musa menggunakan kata khatb. Fama khatbuka ya Samiri. Bermakna Nabi Musa dalam bertanya dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa tidak ingin jawabannya nanti jawaban yang biasa-biasa, perkataan yang biasa-biasa, enggak. Nabi Musa mau jawabannya itu jawaban yang sungguh-sungguh. Apa sebenarnya yang mendorong kamu wahai Samiri melakukan perbuatan tercela itu, yang membuat patung, kemudian kamu suruh Bani Israel menyembah patung itu? Apa? Nabi Musa ingin mengetahui alasan. Apa jawaban Samiri? Qala basurtu bima lam yabsuru bihi. Basurtu dari kata basara. Basara itu melihat. Tetapi di sini basur, maka ulama tafsir menjelaskan makna basur di sini melihat dengan ilmu. Jadi bukan hanya sekedar melihat dengan mata, tapi melihat dengan pengetahuan. Berarti Samiri itu dalam membuat fitnahnya itu, dia membuat fitnah dengan ilmu yang dia punya. Jadi bukan suka-suka atau main-main, tidak, tetapi bersengaja betul dia membuat. Nah, orang kalau bersengaja membuat kesesatan pasti ada tujuan. Kalau dia suka-suka saja, mungkin ingin orang lain mengikuti dia umpamanya, kemudian dia senang-senang kalau orang lain mengikuti dia. Tetapi apabila orang betul-betul bersengaja melakukan kesesatan, pasti ada tujuan yang ingin dia dapatkan. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah menyesatkan. Betul-betul dia tidak suka Bani Israel itu mengikuti Nabi Musa. Yang dia inginkan adalah Bani Israel itu mengikuti diri dia. Maka
Kalau Nabi Musa memerintahkan Bani Israel untuk menyembah Allah, dia pula memerintahkan Bani Israel untuk menyembah berhala. Jadi yang dia inginkan itu adalah kepatuhan Bani Israel kepadanya. Jadi dia mengalihkan kepatuhan Bani Israel yang tadinya kepada Nabi Musa kepada dirinya. Ini jahatnya Samiri. Karena yang dia lakukan itu bukan perkara biasa. Yang dia lakukan itu adalah kepercayaan yang pokok, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, apabila kita bawa kepada kisah sebelum ini, dan sudah kita sampaikan dalam pertemuan yang sebelum ini, bahwasanya bibit menyembah berhala itu sebenarnya sudah ada pada Bani Israel. Sudah kita sampaikan sebelum ini kan, ketika Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, laut dibelahkan, kemudian mereka sampai ke daratan seberang, Fir'aun ditenggelamkan, kemudian mereka berjalan, kemudian mereka melalui satu kaum, atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum, yaitu kaum yang menyembah berhala. Maka mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, buat pula lah berhala untuk kami seperti berhala yang mereka punya itu. Jadi sudah ada bibit menyembah berhala pada Bani Israel. Sudah. Nah, si Samiri ini, kita guna kata si Samiri ini. Si Samiri ini melihat ini ada celah ini yang bisa digunakan masuk untuk menyesatkan Bani Israel. Karena sudah ada bibit menyembah berhala, maka dengan bersengaja, itu dia kata tadi basur tuh itu, dengan bersengaja, dengan keilmuan pada dirinya, bukan tanpa sengaja, tidak, dengan bersengaja, dengan perencanaan yang matang, ia membuat patung anak lembu itu, kemudian menyesatkan Bani Israel. Itulah kejahatan dia yang sangat fatal dalam kepercayaan. Basurtu bima lam yabsuru bihi. Aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Apa yang tidak mereka ketahui? Mereka siapa? Bani Israel. Apa yang tidak diketahui oleh Bani Israel? Yang tidak diketahui oleh Bani Israel adalah hukuman atau siksaan yang akan diterima nanti kalau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada juga yang memahami bahwasanya Allah memang telah menjadikan Samiri itu sebagai si pembuat fitnah, yaitu dengan berlaku kejadian yang luar biasa melalui tangannya, yaitu apabila ia melemparkan genggaman, satu genggaman tanah dari bekas jejak telapak kuda malaikat Jibril itu, maka tiba-tiba yang emas-emas yang dilemparkan ke dalam lubang itu, tiba-tiba dia bukan, ini dalam satu riwayat tafsir bahwasanya bukannya Samiri itu yang memahatnya menjadi patung, bukan, tiba-tiba saja menjadi patung. Itu keajaiban yang berlaku dari tangan Samiri. Jadi Samiri itu memiliki ilmu, aku mengetahui apa yang tidak mereka ketahui. Nah, jadi dengan kelebihan itu Samiri memperdaya, menyesatkan Bani Israel. Bahkan ada lagi riwayat menyebutkan, kalau tadi kan masih memahami patung itu adalah patung kan, tetapi ada lagi riwayat menyebutkan ketika Samiri melemparkan genggaman tanah itu ke lubang, tiba-tiba yang emas-emas yang berkumpul tadi itu tiba-tiba menjadi patung. Kalau tadi patung kan, tapi betul-betul berubah menjadi anak lembu.
Jadi kalau disebut anak lembu berarti hidup. Ada tulangnya, ada dagingnya, ada darahnya, ada bulunya. Nah, ada riwayat sampai ke tahap seperti itu. Itu adalah ilmu yang diberikan kepada Samiri, yang tidak diberikan kepada. Dan karena keajaiban yang luar biasa itu, maka mudahlah Samiri untuk mengatakan ini Tuhan, karena inilah keajaiban. Biasanya manusia yang bodoh kalau dia melihat yang ajaib-ajaib, yang aneh-aneh, yang luar biasa, cepat sekali dia mempercayai itu sebagai yang punya kuasa. Nah, batu direndam kononnya lah. Nah, kemudian bisa menyembuhkan penyakit. Nah, ada dipercayai lah itu sebagai yang punya kuasa. Nah, itulah manusia. Faqabattu qabdatan min athari rasul. Ini penjelasan tambahan, yaitu aku menggenggam satu genggaman dari bekas jejak Rasul. Kalau Rasul yang dimaksudkan itu adalah malaikat Jibril, karena malaikat Jibril adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala yang membawa wahyu kepada Rasul Nabi yang ada di bumi. Nah, jadi malaikat Jibril disebut juga sebagai Rasul, ya, karena malaikat Jibril itu Rasul, utusan Allah kepada Rasul yang ada di bumi. Kalau yang dimaksudkan Rasul itu adalah malaikat Jibril, berarti Samiri itu dapat melihat malaikat Jibril yang menunggang kuda. Ini yang disebutkan di dalam riwayat. Kemudian melihat pula bekas pijakan kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril itu, kemudian mengambil bekas tersebut. Mengapa mengambil bekas jejak telapak kaki kuda itu? Karena rupanya dalam riwayat pula diceritakan, setiap kali kaki kuda malaikat Jibril itu memijak ke bumi, kemudian beranjak, kemudian bekasnya itu menjadi subur. Tiba-tiba saja tumbuh tanaman di situ. Kemudian dipijak lagi oleh kuda itu. Meskipun yang dipijak itu tanah kering gersang, tapi apabila sudah dipijak oleh kuda malaikat Jibril itu menjadi subur, gembur, kemudian tumbuh tanam-tanaman. Nah, begitu keanehan berlaku, keajaiban berlaku. Nah, diambil tanah bekas jejak itu karena sudah ada keanehannya. Keanehan itu menjadi sebab seseorang itu menjadi sesat. Itulah di antara sebab seseorang itu mudah sesat itu adalah ketika melihat ada yang aneh. Nampak ada batu cincin agak aneh, iris-irisnya, warna-warnanya, ada dari percaya pula batu cincin itu punya kuasa. Apalagi batu cincin itu sudah dibawa bertapa pula di Gunung Singgalang 7 hari 7 malam umpamanya. Sudah diisi oleh entah siapa dengan mantra-mantra, dengan jampi-jampi, dah ada percaya pula karena ada keajaiban. Umpamanya dimatikan lampu, umpamanya lah, tiba-tiba dari batu itu keluar cahaya. Ada aneh, dia tak akan lagi melihat batu itu sama dengan batu yang lain. Dia akan mempercayai batu itu punya kuasa. Ada syirik. Nah, begitu juga berlaku pada kisah Samiri ini. Itu kalau kita bawa Samiri berkaitan dengan Rasul, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Tetapi ada riwayat tafsir menyebutkan bahwasanya yang disebut oleh Samiri itu bukanlah Rasul malaikat Jibril, tetapi Rasul itu adalah Nabi Musa sendiri. Yaitu yang dimaksudkan dengan menggenggam itu bukan menggenggam tanah. Kemudian asar itu, jejak itu adalah ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi Musa. Nabi Musa kan naik ke atas bukit Tur Sina. Apa yang ditinggalkan? Ajaran. Ajaran apa yang ditinggalkan Nabi Musa? Ajaran mentauhidkan Allah. Nah, ajaran mentauhidkan Allah itulah yang digenggam oleh si Samiri ini dan membuangnya dan menggantikannya dengan syirik. Nah, itu tafsiran yang kedua. Tafsiran mana yang kita mau ikuti? Atau ada tafsiran yang ketiga? Jadi ahli tafsir kita.
Nah, tafsiran-tafsiran ini ada di dalam buku-buku tafsir. Nah, ada yang mengambil tafsiran yang pertama, ada yang kedua, ada yang mengumpulkan kedua-duanya sekali, dan kedua-duanya itu bisa diterima. Dan perkara itu bukanlah perkara penting sebenarnya. Fanabaztuha, lalu aku melemparkannya. Apa yang dilemparkan? Kalau menurut tafsiran yang pertama, tanah bekas jejak telapak kuda malaikat Jibril. Kalau tafsiran yang kedua, apa yang dilemparkan? Ajaran tauhid Nabi Musa alaihi salam. Karena kata nabaz ini juga digunakan kepada Bani Israel yang membuang Taurat. Fanabazuhu wara'a zuhurihim. Mereka lemparkan, mereka buang kitab suci Taurat itu ke belakang mereka. Fanabaztuha wa kadzalika sawwalat li nafsi, dan demikianlah hawa nafsuku membujukku sehingga aku melakukan perbuatan yang terkutuk itu. Jadi tahulah Nabi Musa alaihi salam apa sebabnya Samiri itu melakukan perbuatan yang tercela itu. Setelah tahu, maka Nabi Musa pun berkata, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas. Pergilah kamu wahai Samiri. Kalau disebut pergi bermakna menjauhlah, karena pergi itu adalah menjauh. Kalau datang mendekat. Nah, jadi kalau disebut kata pergilah bermakna menjauhlah. Pergilah dariku, berarti menjauhlah dariku. Jangan dekat-dekat lagi. Jangan dekat-dekat kami di sini. Jangan dekati Bani Israel ini, pergi. Nah, kalau ada jumpa siapa-siapa nanti, maka kamu mengatakan jangan menyentuh aku tidak menyentuh kamu. Karena kata la misas ini kedua belah pihak. Karena kalau disebut menyentuh bermakna ada yang menyentuh, ada yang disentuh. Jadi Samiri tidak boleh menyentuh siapapun, dan siapapun tidak boleh menyentuh Samiri. Maknanya adalah dikucilkan. Nah, itu adalah hukuman bagi orang yang sebelumnya telah menyesatkan manusia. Jadi kalau ada seorang pendakwah yang menyesatkan manusia, maka si pendakwah itu jangan dia berkata dan jangan orang lain berkata kepada dia. Karena kalau dia masih juga diberi panggung mimbar untuk berkata-kata, maka dia akan terus menyesatkan manusia. Apalagi manusia yang disesatkan itu awam, tak tahu apa-apa. Maka siapa yang akan membuat hukuman itu? Yang tahu, yaitu Nabi Musa alaihi salam. Karena Nabi Musa yang bertanggung jawab ke atas Bani Israel. Allah mengutus Nabi Musa menjadi rasul kepada Bani Israel, maka tanggung jawab Nabi Musa. Maka siapa yang merusak kepercayaan Bani Israel? Nabi Musa yang bertanggung jawab. Maka Nabi Musa memberikan hukuman kepada Samiri, pergi kamu wahai Samiri. Dan itu karena Rasul itu membuat keputusan adalah berdasarkan wahyu. Maka diusirlah Samiri itu, dikucilkanlah dari Bani Israel. Ada yang mengatakan Samiri itu adalah dari kalangan Bani Israel sendiri, tetapi ada juga yang mengatakan Samiri itu bukan dari kalangan Bani Israel, dari kaum yang lain. Dia juga asalnya penyembah berhala dahulu, kemudian dia bersama dengan Bani Israel mengikuti kepercayaan Bani Israel, tetapi ada sisa-sisa kepercayaan sesatnya itu, kemudian itu yang dimunculkannya kembali ketika dia mendapat peluang, yaitu di waktu Nabi Musa pergi berlaku kekosongan, ada Nabi Harun, tapi Nabi Harun orangnya lembut, tidak setegas Nabi Musa alaihissalam, maka nampaklah peluang olehnya untuk memunculkan kembali kepercayaan sesatnya itu. Ada juga riwayat yang menyebutkan sedemikian. Wa inna laka mau'idan lan tukhlafah. Dan sesungguhnya bagi kamu wahai Samiri ada hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah yang tidak akan dapat kamu menghindarkannya. Ini yang dimasukkan adalah hukuman di akhirat. Jadi ada hukuman di dunia, ada hukuman di akhirat.
Wanzur ila ilahika alladhi zalta alaihi akifa. Dan lihatlah, jadi di hadapan Samiri itu juga, dan di hadapan Bani Israel, Nabi Musa melakukan ini untuk menghilangkan kepercayaan, untuk mencabut kepercayaan yang boleh jadi mungkin telah tertanam ke dalam hati Bani Israel. Maka untuk menghilangkannya kembali, maka berhala yang disembah itu dibakar oleh Nabi Musa alaihi salam. Kemudian merintahkan kepada Samiri, "Hai Samiri, lihat Tuhan kamu, alladzi zalta alaihi akifa, yang kamu masih menyembahnya." Jadi Samiri itu sampai kepada pertemuan dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa mengingatkannya, tetap juga dia masih menyembah berhala. Bermakna Samiri itu memang apa itu? Ya. Padahal dia sudah mengaku yang mendorongnya melakukan perbuatan yang terkutuk itulah hawa nafsunya. Tahu betul dia yang dia lakukan itu sesat, tapi tetap juga dia melakukan kesesatan itu. Berarti hati itu kalau sudah keras, kalau sudah tertutup, diberi peringatan, tidak diberi peringatan, sama saja. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jadi sampai kepada pembakaran patung itu tetap juga Samiri itu menyembah patung itu. Lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Sungguh kami akan membakarnya. Mengapa Nabi Musa memilih untuk membakar? Karena kalau membuang mungkin nanti suatu ketika akan ditemukan, diambil lagi. Tapi kalau membakar, habis. Nah, kemudian emas, bagaimana ya cara membakarnya sehingga menjadi abu? Biasanya emas itu kalau dibakar dia cair. Kemudian kalau dibiarkan lagi, dia akan beku lagi. Nah, maka Allah beri kuasa kepada Nabi Musa alaihi salam sehingga emas yang dari barang tambang itu bisa cair menjadi debu. Karena sebenarnya kan berkaitan dengan ilmu. Apabila Allah berikan ilmu lebih kepada Nabi Musa, maka dengan keilmuannya itu, dengan kuasa Allah Ta'ala, maka emas yang dibakar itu cair, hancur menjadi debu. Lanansifannahu fil yammi nasfa. Kata lanansifanna itu adalah kata yang dipakaikan kepada sesuatu yang sudah menjadi debu. Membuangnya biasanya hanya dengan menghamburkannya saja. Menghamburkan, menerbangkannya saja ke udara, itu sudah hilanglah itu. Dan ini pula bukan hanya menerbangkan di udara, karena kalau menerbangkan di udara nanti boleh jadi debu itu dia akan hinggap kembali ke bumi. Masih nampak dia di bumi. Nabi Musa menghamburkannya ke sungai supaya dihanyutkan oleh sungai. Dah pergi Tuhan kamu itu sana. Masih juga kamu sembah lagi wahai Bani Israel? Kira-kira begitulah. Tuhan yang tak berdaya, yang tak punya kuasa apa-apa. Sebelumnya sudah diterangkan, yaitu Tuhan yang tak memberi manfaat, tidak mampu menolak mudarat. Kemudian kalau diseru, dipanggil, menjawab pun tidak. Maka bagaimana menyembahnya juga? Innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illa huwa. Sesungguhnya Tuhan kamu yang sebenarnya adalah Allah, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Ini perkataan siapa ini? Perkataan Nabi Musa. Setelah Tuhan yang palsu itu dibuang ke sungai dan tak ada lagi sisanya, maka itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya bermakna diinstal ulang. Nah, ini ibaratnya ya, kalau komputer ini bahasa sekarang ini, dibuang dulu yang aplikasi yang lama itu, buang, habis sudah kosong. Sekarang komputer itu diisi balik, diinstal balik.
maka diinstal ulang kepala dan hati Bani Israel itu, Tuhan kamu yang sebenarnya adalah Allah, alladzi la ilaha illa huwa, yang tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Wasi'a kulla syai'in ilma, ilmunya meliputi segala sesuatu. Ilmu yang paling penting yang mesti kita dapatkan, wajib kita miliki adalah ilmu tentang Allah. Dan ilmu tentang Allah itu tidak bisa kita dapatkan melalui bacaan, tak bisa. Melalui semedi, tak bisa. Ilmu tentang Allah itu barulah bisa kita dapatkan melalui wahyu. Dari mana kita tahu Allah itu adalah sebagai Tuhan? Kalau kita sebutkan tadi ilmu itu dari Allah, bermakna dari mana kita tahu Allah itu adalah sebagai Tuhan? Allah itu sendiri yang memberitahukan tentang dirinya sebagai Tuhan. Syahidallah, Allah bersaksi. Siapa lagi yang bersaksi? Wal malaikatu syahidallah, Allah bersaksi, malaikat juga bersaksi bahwasanya Tuhan yang sebenarnya adalah annahu la ilaha illa huwa. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu. Siapa lagi yang bersaksi? Wa ulul ilmi qaiman bil qist. Orang yang berilmu juga bersaksi bahwasanya annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Dia. Kalau Allah yang ilmunya luas meliputi segala sesuatu telah bersaksi, perlu lagi tidak saksi-saksi yang lain? Kalau di pengadilan kan ada namanya saksi kunci katanya kan. Nah, kalau sudah ada saksi kunci, orangnya jujur, orangnya adil, kalau si saksi itu sudah bersaksi, perlu lagi saksi yang lain? Tak ada lagi nilainya. Kalau Allah sudah bersaksi, saksi itu kan adalah yang memiliki ilmu. Ilmu adalah yang menjadi dasar persaksian. Siapa orang yang berhak menjadi saksi? Orang yang berilmu, orang yang punya pengetahuan. Umpamanya lah, kita di tepi jalan itu, kita memang di tepi jalan, kemudian kita lihat dari sebelah kanan sana ada kendaraan roda 4, dari sebelah kiri sini ada kendaraan roda 2, di depan mata kita melanggar, kita lihat sendiri, rupanya kendaraan roda 2 ini mengambil jalan kendaraan roda 4 ini. Jadi siapa yang salah? Karena roda 2. Tapi ketika dibawa ke pengadilan, kata si pengemudi roda 4 ini, saya benar. Kata si roda 2 ini, si pengemudi roda 2 ini, saya benar. Maka hakim kan tak tahu apa yang berlaku itu. Ini siapa sebenarnya yang benar ini? Bagaimana cara hakim menentukan yang benar itu benar, yang salah itu salah? Dipanggillah saksi. Siapa saksi yang dipanggil? Yang punya ilmu. Yang punya ilmu itu bersaksi sesuai dengan ilmu pengetahuannya, karena memang dia tegak di tepi jalan, dia lihat sendiri dengan mata kepalanya jam sekian, dan ini yang berlaku. Maka hakim mendapat ilmu itu akhirnya memberitahu, yang benar ini, yang salah ini. Seseorang tak punya ilmu, dia baring-baring dalam masjid nih, kemudian berlaku kejadian di luar sana, tiba-tiba dia jadi saksi di pengadilan. Betulkah dia telah bersaksi? Tidak, karena dia tak punya ilmu. Kalau bersaksi juga bohong, dusta, karena dia buat-buat cerita. Nah, yang bersaksi tentang Allah itu Tuhan siapa? Allah itu sendiri yang memiliki ilmu, yang ilmunya wasi'a kulla syai'in ilma, yang ilmunya meliputi segala sesuatu, luas. Jadi kalau Allah sudah bersaksi, sudah, itu sudah cukup bagi kita untuk mempercayai Allah sebagai Tuhan. Dan apabila Allah sudah mempersaksikan, telah bersaksi bahwasanya dirinya adalah Tuhan dan tidak ada yang lain yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, maka benarlah persaksian Allah itu. Karena ada juga yang mengaku dirinya sebagai Tuhan tapi mati juga akhirnya, yaitu Fir'aun kan, mengaku dirinya sebagai Tuhan tapi akhirnya mati juga. Dan sampai hari ini tidak ada yang menafikan Allah sebagai Tuhan kecuali orang yang bodoh, orang yang tidak berakal. Jadi apabila hingga ke hari ini
Allah telah bersaksi sejak dari zaman azali lagi Allah bersaksi sampai hari ini persaksian tetap tegak, berdiri, kokoh, dan tidak ada yang menyanggahnya, bermakna benarlah Allah sebagai Tuhan. Kemudian wal malaikatu bersaksi, ini menguatkan lagi. Wa ulul ilmi, ulul ilmi ini adalah yang berilmu. Jadi semua manusia mempersaksikan Allah sebagai Tuhan? Tidak. Siapa dari manusia itu yang mempersaksikan Allah sebagai Tuhan? Yang berilmu. Jadi yang berilmu tentang Allah, asyhadu an la ilaha illallah. Yang tak berilmu, kafir. Dia tetap tidak percaya kepada Allah sebagai Tuhan. Oh, berarti ilmu adalah yang menjadikan seseorang bersaksi bahwasanya Allah adalah sebagai Tuhan. Nah, pada masa dahulu siapa yang patut diikuti, dipercayai? Nabi Musa yang mendapat ilmu dari sisi Allah Subhanahu wa taala tentang Tuhan yang sebenarnya, atau Samiri? Yang Samiri sendiri mengaku bahwasanya bukan berdasarkan wahyu tapi berdasarkan hawa nafsu. Maka siapa yang mesti diikuti? Nabi Musa atau Samiri? Kalau sekarang ini pula, siapa yang mesti diikuti sekarang ini? Orang-orang berilmu yang ilmu mereka itu berdasarkan wahyu, Al-Quran dan Sunnah, atau dari dongengan kitab-kitab, entah apa nama kitabnya itu, di kerajaan-kerajaan kuno lama itu, berdasarkan kitab-kitab di kerajaan kuno itu, kemudian dibuat kepercayaan. Kononnya Tuhan adalah si pemelihara ratu pantai selatan, umpamanya si entah siapa lagi, apa, Nyi Roro Kidul. Nah, apa lagi yang menjaga Gunung Merapi, apa lagi yang dari mana dapatnya penjaga-penjaga itu adalah Tuhan? Dari mana? Dari dongengan, dari cerita, dari rekaan, dari khayalan, dari dusta manusia. Maka yang seperti itu tidak bisa diterima, mesti ditolak. Itu adalah ajaran sesat. Nah, itulah dia kisah tentang Samiri berkaitan dengan kisah Nabi Musa alaihissalam yang diceritakan kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cerita yang telah lama disampaikan kembali kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad mampu menceritakannya dengan terperinci, dan memang seperti itu yang sebenarnya, membuktikan Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, karena cerita itu berdasarkan wahyu. Demikianlah kami mengisahkan kepadamu, wahai Muhammad, sebahagian dari berita-berita tentang yang telah berlalu, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu peringatan dari sisi kami. Dengan demikian berakhir sudah pembahasan kita, yaitu akhir dari kisah Nabi Musa alaihissalam, dan berikutnya berkaitan dengan kelebihan dan kedudukan Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.